Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banwa. Baik kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banwa dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan hari ini saya kedatangan servisan yaitu Samsung Galaxy J1 AC. Oke, pertama kali saya cek untuk kondisi dari konsumsi arus baterainya sekitar 40% kurang lebihnya seperti itu ya. Dan penyebab kerusakan atau keluhan yang punya yaitu pada handphone ini di tombolnya atau no power. Oke, langsung saja di sini saya akan berikan beberapa tutorial cara, baik yang pertama yaitu cara bongkar yang benar ya pada Samsung Galaxy J1 AC yang masih original, belum pernah dibongkar atau dilepaskan LCD-nya sebelumnya. Karena untuk tipe Samsung Galaxy J1 AC itu cara bongkarnya harus melepaskan LCD terlebih dahulu. Bisa dibilang ini adalah resiko tingkat tinggi ya bagi para pemula. Jadi ini harus kita lakukan dengan kehati-hatian. Dan ini sudah seringkali saya praktekkan ya untuk cara pembongkaran yang benar ala Teknisi HP Banwa. Tentunya dengan cara seperti ini kita ambil di bagian sudut bawah terlebih dahulu. Jangan lupa selalu dipanaskan ya. Setiap kita lakukan pergeseran menggunakan ini ya. Saya di sini menggunakan sisa bekas potongan touchscreen untuk membantu memisahkan LCD dengan premnya. Nah, caranya seperti ini. Apabila agak sedikit keras, kita blower lagi. Ini harus dilakukan dengan teliti karena resiko dari LCD ini rentan sekali retak teman-teman. Jadi bagi kawan-kawan pemula yang masih ragu, saya sarankan jangan ya untuk membongkar Samsung Galaxy J1 AC ini. Nah, kalau untuk tipe-tipe yang lain mungkin itu apa ya teman-teman, biaya servis itu mungkin agak murah. Tapi kalau Samsung J1 AC apalagi untuk sekarang ini kan harga LCD melambung jauh tinggi. Tentunya untuk resiko yang akan kita jalani ya tergantung harga LCD teman-teman. Jadi mohon harap dimaklumi ya apabila servis Samsung Galaxy J1 AC yang masih ori belum pernah bongkaran seperti ini. Ini risiko tingkat tinggi. Jadi untuk biaya servis mungkin beda ya teman-teman dari handphone yang lainnya. Nah, untuk caranya seperti ini ya. Kita harus betul-betul jeli melihatnya ya. Di sini saat saya melakukan pelepasan ternyata kaleng bagian bawah ketinggalan. Lalu kita selipkan kembali sisa bekas potongan dari touchscreen ya yang saya pakai di sini. Nah, posisinya seperti ini, lalu kita geser-geser sampai betul-betul terlepas ya teman-teman. Kita geser pelan-pelan sambil ditahan juga ya, jangan nyampai terlalu ke atas. Di sini ada dua lem yang ada di belakang dari kaleng LCD-nya yang cukup kuat. Nah, kita geser dengan posisi tangan seperti ini. Oke, kalau butuh bantuan yaitu teteskan saja sedikit cairan thinner ya yang kita alirkan di bekas potongan touchscreen supaya membantu untuk melepaskan lemnya. Caranya seperti ini sambil kita geser. Ini harus betul-betul teliti teman-teman dan jangan terburu-buru tentunya. Nah, ini sudah terlepas ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saja LCD-nya tidak mengalami kerusakan. Lalu untuk bagian atas kita blower lagi sampai terpisah dengan sendirinya atau lemnya ini melepas dengan sendirinya. Kita blower seperti ini teman-teman. Nah, untuk soket dari LCD-nya jangan lupa dikeluarkan sebelum kita tarik teman-teman. Jadi caranya cukup lumayan rumit ya.
Ini untuk durasi sengaja saya percepat karena untuk perbaikan ini handphone kurang lebih 30 menit baru selesai. Jadi tonton terus, jangan di skip ya kalau bisa, karena kita belajar dari awal, jangan diambil di tengah-tengahnya saja. Oke, ini saya potong saja ya untuk lemnya. Nanti saya akan ganti menggunakan lem yang baru. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa, untuk pelepasan alhamdulillah sudah selesai. Tentunya kita langsung melakukan pengetesannya. Mohon maaf lupa, karena ini yang bermasalah pada tombol powernya. Tentu kita tidak bisa melakukan pengetesan sebelum kita perbaiki dulu bagian tombol powernya ini ya. Oke, seperti biasa saya gunakan sisa bekas potongan touchscreen saja untuk tipe Samsung J1 AC. Kita potong sedikit, lalu kita selipkan di tombol switch on off nya. Ini analisa pertama ya teman-teman. Untuk kasus tombol biasanya itu karetnya yang sudah rapuh. Ini udah kerasa, saat ditekan-tekan sudah kerasa bunyi ya, bunyi yang kecil. Pokoknya teman-teman bisa lah ya untuk merasakan gimana saat menekan tombol itu ada sedikit bunyi tek-tek seperti itu. Oke, langsung di sini saya coba untuk menghidupkan. Nah, ini belum ada ya, belum ada tanda-tanda kehidupan teman-teman. Nah, ini belum bisa kita katakan selesai ya, karena masih ada tahapan selanjutnya yang harus kita lakukan pengecekan. Di sini saya akan coba menggunakan power supply untuk menghidupkan handphonenya untuk mengetes dari powernya. Ternyata setelah saya lakukan menggunakan power supply dan dengan menekan tombolnya, itu sama sekali tidak ada pergerakan di jarum ampernya. Nah, ini untuk kecurigaan kedua. Lalu saya akan lakukan pengecekan di tombolnya ya teman-teman. Nah, jadi kawan-kawan, apabila menemukan kasus seperti ini, tahap demi tahap kalian tes saja ya. Apabila memang bukan hanya pada karetnya, bisa jadi pada switch on off nya. Baiklah, ini untuk konsumsi arus baterai saya cek ulang kembali, memang masih dalam 40% ya teman-teman, perkiraan seperti itu. Oke, kita akan bongkar dan kita angkat pada papan PCB nya. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya dulu, di like, di share, dan di komen juga. Apabila ada kritik maupun saran serta dukungan dari kawan-kawan teknisi HP Banwa, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya ya, karena insya Allah saya akan updatekan tutorial perbaikan handphonenya setiap hari. Oke, kita kembali ke handphonenya. Di sini saat saya tekan tombol powernya atau saya shortkan menggunakan pinset ya teman-teman, ternyata permasalahannya yaitu pada switch on off-nya. Nah, ini kalau kerusakan pada switch on off itu bisa kita lakukan penggantian tentunya ya pada switch on off-nya. Baiklah, di sini saya akan coba untuk mencari spare part pengganti terlebih dahulu sebelum kita lepaskan ya. Jadi kawan-kawan persiapkan dulu untuk switch on off-nya yang sesuai dengan ukuran yang ada di tipe Samsung J1 AC. Nah, di sini saya coba untuk switch on off yang dipakai di J2 Prime, ternyata ukurannya agak sedikit lebih besar ya teman-teman. Nah, ini tidak cocok. Oke, saya akan coba cari di Kanibalan. Kebetulan di sini saya punya Kanibalan, cuma ya sudah banyak saya copot-copot juga ya, karena kemarin banyak melakukan penggantian di switch on off. Nah, kalau sudah begini jadi bingung ya,
Saya akan coba dulu untuk membersihkannya dengan cairan thinner, karena ini bisa jadi ya ada kotoran yang ada di dalam switch on off nya. Cara membersihkannya yaitu kita teteskan saja cairan thinner dan lalu kita tekan-tekan berkali-kali seperti ini. Teteskan lagi, kita olesi sampai betul-betul dikira di dalamnya itu udah bersih ya, atau sudah tidak short lagi pada switch on off nya. Dan langkah terakhir tentu kita akan cek ya teman-teman, menggunakan power supply saja ya supaya mempermudah. Dan nah ini mantap ya, alhamdulillah teman-teman, ternyata di bagian di dalam switch on off nya itu terdapat kotoran yang menyebabkan terjadinya short ya pada switch on off nya. Oke, karena alhamdulillah saya rasa untuk pengecekan sudah saya temukan penyebab kerusakannya. Tentu kita akan lakukan pengetesan menggunakan LCD supaya lebih meyakinkan kawan-kawan semua. Kita pasangkan ya. Nah, ini untuk switch on off nya kita betulkan kembali nanti, karena yang dimasalahkan yaitu pada tombolnya yang tenggelam ya. Tahu-taunya pada switch on off nya juga mengalami kerusakan. Jadi pada tipe Samsung J1 AC, apabila mengalami kerusakan pada tombol ataupun komponen lain, resiko tertinggi yaitu pada pelepasan LCD apabila yang masih ori ya teman-teman. Oke, di sini sedikit saya pakai bekas potongan touchscreen tadi, saya potong sedikit dan saya selipkan di antara switch on off dan tombolnya. Begitu cara untuk menggantikan karetnya ya. Apabila kawan-kawan yang tidak mempunyai seperempat pengganti ataupun cabutan kanibalan tidak punya, gunakan saja sisa bekas potongan touchscreen itu untuk ukuran cukup ya teman-teman. Itu seringkali saya lakukan dalam penggantian karet di tombolnya. Oke, langsung kita akan tes pada LCD nya, dan alhamdulillah sudah mau menyala. Kita coba sekali lagi ya. Nah, ini sudah mantap ya. Alhamdulillah untuk permasalahan atau kerusakan pada Samsung J1 AC hari ini sudah dapat saya selesaikan. Tentu untuk langkah terakhir yaitu kita rapikan kembali pada handphone ini, yaitu dengan kita tambahkan sedikit lem ya di premnya untuk melekatkan LCD nya. Nah, ini kita lepaskan saja. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, terima kasih sudah menonton tutorial servis ala teknisi HP Banua. Mudah-mudahan apa yang selama ini saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kritik maupun saran, sekali lagi saya sarankan untuk kawan-kawan menuliskan di kolom komentar ya. Karena channel ini saya buat supaya kita bisa saling berbagi, saling sharing ya teman-teman seputar perbaikan handphone. Saya pun masih perlu banyak belajar dan terus belajar. Yang pasti dukungan dari teman-teman membuat saya semakin bersemangat dalam membuat tutorial perbaikan handphone. Dan akhir dari kata mungkin ya, mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, baik yang disengaja ataupun tidak ya. Saya akhiri saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banua, sukses selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.